Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Saya coba mengupas kembali ya, atau mempertajam konten-konten saya sebelumnya. Salah satunya terkait dengan bagaimana berhubungan dengan Tuhan yang tak terhingga melalui Nur Qadim ya, melalui Jalan Qadim. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ya, Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu pun itu. Dia berada dalam sesuatu yang kita tidak bisa jangkau gitu ya. Nah makanya sebenarnya ya, jalan menuju Allah yang maha tak terhingga itu jangan memakai fisika, jangan memakai instrumen jasmani, instrumen duniawimu, tetapi kamu mesti masuk ke dalam diri ruhanimu ya. Nah kita sering terjebak pada realitas fisik ya, padahal esensi ketuhanan hanya bisa dicapai dengan melampaui dimensi dunia itu. Jadi makna perjalanan ke Allah adalah perjalanan yang sifatnya batinia. Kita harus mengosongkan diri dari segala keterikatan material, dari segala kemelekatan jasmani, sehingga kita bisa menyelam ke dalam jiwa sejati kita. Nah, jadi kiblat kita itu bukan di luar ya, bukan keluar ya. Kiblat kita itu adalah kita harus masuk ke dalam, di balik hati sanubari. Ini adalah prinsip penting ya dalam tasawuf dan metafisika spiritual itu. Itu Allah lebih dekat daripada urat leher ya. Jadi pencarian Tuhan itu ya di dalam diri, bukan di luar. Makna kuncinya adalah bahwa di dalam kalbu yang bersih itu ya, disitulah Baitullah, disitulah kiblat kita. Saya pikir banyak hadis atau ayat yang mengatakan seperti itu ya, bahwa kiblat hanya kalbu seorang mukmin yang bisa menampung semesta ini. Nah, orang yang biasanya sudah terhubung dengan realitas spiritual itu tidak lagi melihat dunia sebagai batasan ya. Jadi dunia hanyalah sebuah refleksi kasar dari realitas yang lebih halus ya. Makna ini mengingatkan kita bahwa dunia fisik adalah sebuah ilusi relatif, sebab yang abadi hanya aspek metafisika yang tak terlihat oleh indera biasa. Itulah pentingnya memahami yang namanya teknologi metafisika rohani. Itulah pentingnya bagaimana kita memahami bagaimana masuk ke alam rohani kita. Jadi dalam konteks ini ya, teknologi itu yang kita sebut sebagai metodologi ya, atau metodologi spiritual. Dan seluruh agama sebenarnya memiliki metode ini. Hanya saja mungkin di saat ini itu sudah terlupakan ya. Contohnya metode bagaimana mengaktifasi ruhani ya, yang juga biasa disebut dengan mutu qobla anta mutu
bagaimana membangkitkan rohani kita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya zikir, meditasi, ya, dan latihan batin yang lain yang memungkinkan kita untuk mengakses dimensi rohani yang lebih tinggi. Ya, jadi untuk mencapai kesadaran ilahi tadi, ya, atau kesadaran rohani itu, memang ya itu sudah pasti kita membutuhkan yang namanya alat. Kita butuh instrumennya, ya. Itu yang mungkin disebut dengan instrumen batiniah, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, zikir dan sebagainya, yang semuanya mengarah kepada bagaimana melepaskan ego kita dan melepaskan segala kemelekatan fisik dan jasmani. Nah, dengan metodologi-metodologi itulah yang kemudian akan membawa kita kepada inti lapisan rohani, yang membawa kita untuk menembus dimensi demi dimensi. Jadi sekali lagi bahwa kiblatnya itu adalah di dalam diri, kolbu kita, bukan melihat keluar. Ya. Jadi perjalanan rohani itu atau spiritual itu bukan mencari-cari di luar diri, ya, tapi bagaimana kita menyelam ke kedalaman jiwa, ya. Itu yang disebut dengan alam semesta, itu ada di dalam mikrokosmos manusia. Itu. Jadi terkadang kita sering mendengar bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itulah adanya realitas makrokosmos itu. Jadi dalam diri kita ini adalah mikrokosmos. Dia mencerminkan alam semesta besar yang biasa disebut dengan makrokosmos. Nah itu. Jadi istilah metafisika mikrokosmos itu inilah yang memahamkan kita bahwa manusia adalah miniatur dari jagat raya itu sendiri, ya. Dengan mengeksplorasi kedalaman batin, kita bisa memahami rahasia alam semesta, ya. Saya pikir dalil-dalil di Al-Quran banyak, ya, yang mengupas tentang ini, ya. Seperti misalnya fa'in nama tuwalu fathamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap, kesanalah wajah Allah. Kemudian wahu ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, ini sebenarnya ayat-ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa Tuhan itu meliputi segala sesuatu dan tidak ada jarak antara makhluk dan khalik. Makanya kenapa kita mengatakan ya kita harus masuk ke dalam diri. Kalau keluar dari kita berarti itu berjarak namanya, ada jarak, ya jauh gitu. Tapi kalau dalam diri kan berarti tidak ada jarak. Gitu. Nah, hanya sekali lagi bahwa ayat-ayat ini adalah ayat yang sifatnya dimensional, membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu untuk bisa memahaminya. Jadi itu yang membutuhkan instrumen-instrumen tertentu untuk bisa sampai kepada pencapaian itu, atau dimensi itu, atau makom itu. Itu sebenarnya disebut dengan makom takwa, ya. Kita semua bergerak menuju ke sana. Jadi kesimpulannya, ya, perjalanan spiritual sejati itu adalah perjalanan ke dalam diri sendiri untuk menemukan Tuhanmu yang tak terhingga itu. Dia ada di dalam hati yang bersih dan lembut. Untuk menuju ke sana itu membutuhkan yang namanya teknologi rohani, ya. Mulai dari bagaimana mengaktifasi rohani, kemudian masuk kepada proses tazkiyatun nafs, masuk kepada mujahadah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah metodologi-metodologi yang akan membuka atau membangkitkan rohani kita.
membuka mata rohani kita, dan kita bisa mengakses realitas ilahi yang tak terbatas. Oke, tetap di channel Jalan Qadim untuk kita terus menyelam lebih jauh untuk menapaki jalan Qadim, jalan rohani, untuk menuju kepada Sang Maha Rohani. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.